Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 4, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika. Ya. Nah, untuk kali ini kita masih pada pembelajaran 4, bangun datar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah luas bangun datar bagian kedua. Namun jangan lupa klik tombol subscribe dengan cara menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi video-video pembelajaran selanjutnya. Baik para siswa kelas 4, selamat belajar. Nah, luas segitiga. Kamu tentu masih ingat dengan luas persegi dan persegi panjang. Jadi ini sudah kita bahas pada video pembelajaran bagian pertama. Sekarang kamu diajak untuk mempelajari luas segitiga. Ya, pada rubrik aktivitas siswa, perhatikan daerah yang diarsir. Nah, ya sebelum kita tampilkan daerah yang diarsir, di sini ditampilkan sebuah bangun datar persegi panjang dengan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Ya, nah luasnya adalah, ini untuk mengingatkan kembali, luasnya adalah P kali L. Ya, jadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, berarti luasnya adalah, karena panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L, maka luasnya sama dengan P kali L. Nah, pada bangun datar berikutnya ditampilkan masih persegi panjang dengan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Nah, akan tetapi persegi panjang ini kita bagi dua dari masing-masing sudut ini, kemudian diarsir. Ya. Nah, karena tampilan seperti ini maka luasnya akan berbeda dengan bangun datar yang pertama. Ya, luasnya adalah ya P panjangnya dan lebarnya adalah L, berarti P kali L. Nah, per ini dibagi. Nah, kita lihat ini karena dibagi dua, maka didapati adalah P kali L, L per 2. Ya. Paham ya? Nah, berikut contoh berikutnya, perhatikan daerah yang diarsir. Masih dengan bangun datar persegi panjang dengan panjangnya adalah A dan lebarnya adalah B. Maka bangun datar ini luasnya adalah A kali B. Nah, kemudian pada bangun datar kedua ditampilkan masih bangun persegi panjang dengan panjangnya adalah A dan lebarnya adalah B. Kemudian bangun datar ini dibagi menjadi dua bagian secara diagonal dan diarsir, maka luas bangun datar ini adalah ya A kali B per, nah benar ya, per 2. Paham ya? Berikut, perhatikan daerah yang diarsir dengan sebuah bangun datar persegi panjang dengan panjangnya adalah B dan lebarnya adalah A. Ya. Kemudian bangun datar berikutnya dengan bangun datar yang sama, yaitu persegi panjang dengan panjangnya adalah B dan lebarnya adalah A. Nah, bangun datar yang kedua ini kita lihat ya daerah yang diarsir. Nah, dengan garis perpotongan. Jadi para siswa sekalian, ya, yang sebenarnya bangun datar ini dibagi 4, ya. Ini ada perpotongan, ada pertengahannya, maka sebenarnya bangun datar ini dibagi 4. Akan tetapi bagian yang diarsir ini ya
Ini adalah bagian yang diarsir, dan bagian yang tidak diarsir apabila digabungkan maka ukurannya akan sama dengan bangun yang bagian yang diarsir. Ya. Nah, daerah yang diarsir adalah 2/4. Ya, 2/4. Jadi tadi ini sudah dibagi 2, maka yang diarsir adalah 2 bagian dari 4 keseluruhan. 1, 2, 3, 4. Atau 1/2 bagian. Ya, kenapa 1/2 bagian? Tadi sudah disampaikan bahwa bagian yang tidak diarsir ini apabila digabungkan maka ukurannya akan sama dengan bagian yang diarsir. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa ini juga 1/2 bagian, ya, atau bagian yang telah diarsir ini adalah 1/2 bagian. Nah, luas bangun datar yang pertama adalah, ya, panjangnya adalah B dan lebarnya A, maka luasnya adalah B kali A. Nah, kemudian bangun datar yang kedua, luasnya adalah, ya, panjangnya B, lebarnya A, maka B dikali A per 2. Iya. Kenapa per 2? Karena tadi sudah disampaikan bahwa apabila bagian yang tidak diarsir ini digabungkan, maka ukurannya akan sama dengan bagian yang diarsir. Ya, paham ya? Nah, berikut perhatikan daerah yang diarsir. Ditampilkan satu bangun datar persegi panjang lagi dengan panjangnya B dan lebarnya adalah A. Luasnya adalah B kali A. Kemudian kita lihat bangun datar berikutnya masih persegi panjang dengan panjangnya adalah B dan lebarnya adalah A. Nah, perhatikan bagian yang diarsir. Ya, perhatikan bagian daerah yang diarsir dengan perpotongan seperti ini, ya. Ya, jadi sama seperti contoh sebelumnya. Apabila bagian yang tidak diarsir digabungkan sedemikian rupa, maka ukurannya akan sama besar dengan bagian yang diarsir. Ya. Nah, makanya dikatakan bahwa daerah yang diarsir adalah 1/2 bagian. Maka luasnya adalah B kali A per 2. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu segitiga memiliki alas atau A dan tinggi atau T. Maka luas segitiga adalah A kali T per 2 atau luas sama dengan 1/2 kali A kali T, ya, atau 1/2 A kali T. Nah, jadi para siswa sekalian, ini adalah rumus luas segitiga, ya. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan soal yang menanyakan luas segitiga, maka kalian boleh menggunakan salah satu rumus ini untuk mencari luas segitiga. Dan diharapkan, ya, kalian bisa, ya, kalian mencatat rumus ini dan berusahalah untuk selalu mengingatnya. Nah, rumus luas segitiga. Contoh, ditampilkan sebuah bangun datar segitiga A, B, D. Ya, A, B, D. Nah, bagian bawah ini disebut alas,
panjangnya adalah 8 cm dan AD dikatakan adalah tinggi dari segitiga ini, ukurannya adalah 6 cm. Nah, dari rumus yang pertama, dari rumus tadi di atas, rumus yang pertama adalah luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Ya, alas kali tinggi per 2. Atau kalau disingkat A kali T per 2. Nah, alasnya adalah berapa? Panjangnya 8 cm dikali tingginya adalah 6 cm per 2. Selanjutnya 8 kali 6, ya 48 per 2. Ya. Nah, 48 cm per 2 atau 48 dibagi 2 sama dengan, ya benar, 24 cm persegi. Ya. Paham ya? Baik. Berikut rumus yang kedua. Luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, ya, atau 1/2 kali A kali T. Nah, 1/2 kali alasnya adalah 8 cm dikali tingginya 6 cm. Kemudian berikut 1/2 kali 8 kali 6 adalah 48 cm. Nah, 1/2 kali 48 cm adalah benar 24 cm persegi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan contoh ini, rumus 1 dan rumus 2 kalian bisa memahami. Akan tetapi sebaiknya kalian mencatat penggunaan rumus ini di buku catatan kalian. Ya, para siswa, kita mengeksplorasi luas segitiga. Langkah kerja, gambarlah sebuah persegi panjang pada sebuah kertas karton, kemudian potong sisinya. Nah, jadi digambarkan sebuah persegi panjang, kemudian sisinya digunting, ya, atau dipotong. Berikut, buatlah sebuah garis diagonal, kemudian potonglah pada posisi garis diagonal tersebut, sehingga persegi panjang menjadi 2 potong segitiga. Nah, ini dibuat garis, ya, garis diagonal. Nah, setelah dibuat garis diagonal, maka potonglah garis diagonal ini sehingga nanti persegi panjang akan menjadi 2 potongan segitiga siku-siku. Iya. Nah, setelah itu periksalah apakah kedua segitiga itu sama besar, ya. Jadi setelah kedua segitiga ini, ya, persegi panjang terpotong menjadi 2 potongan segitiga. Nah, silakan kalian tempelkan satu dengan yang lain sedemikian rupa. Nah, kemudian bandingkan, ya, apakah kedua segitiga ini sama besar atau tidak, ya. Nah, bagaimanakah ukuran segitiga dibandingkan dengan ukuran persegi panjang? Ya, bagaimanakah ukuran segitiga dibandingkan dengan ukuran persegi panjang? Ya, nah kita lihat kalau persegi panjang, ya, dikatakan bahwa panjang kali lebar, sedangkan untuk segitiga, ya, alas kali tinggi. Ya, ini
alas, kemudian ada tingginya. Paham ya? Kemudian membandingkan luas persegi panjang dengan luas segitiga. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD yang panjangnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Kita akan cari luasnya dengan rumus panjang kali lebar. Ini kalian masih ingat ya? Rumus untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 cm. Nah, sama dengan 48 cm persegi. Jadi ini adalah luas persegi panjang. Kemudian luas segitiga ABD, ya, luas segitiga ABD. Jadi diumpamakan segitiga ini diperoleh dari persegi panjang ini ya. Alasnya adalah 8 cm dan tingginya 6 cm. Nah, untuk mencari luasnya tadi disampaikan ada 2 rumus. Nah, kita menggunakan salah satu rumusnya ya. Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Ya. Alasnya sama dengan 8 cm dan tingginya adalah 6 cm ya. Jadi 8 cm kali 6 cm per 2. Nah, 8 kali 6 cm sama dengan 48 cm per 2. Ya. 48 cm per 2 sama dengan 24 cm persegi. Jadi tampak bahwa luas segitiga ABD adalah 1/2 luas persegi panjang ABCD. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Nah, berikut kita masuk ke rubrik mari berlatih. Ya, jadi setelah kita menyimak beberapa penjelasan di atas, ya, kita berlatih dan diupayakan kalian menuliskan atau mengerjakannya di buku tulis. Nomor 1, hitunglah luas segitiga berikut dengan menggunakan rumus di atas. Ya, segitiga yang pertama, kedua, ketiga dengan masing-masing panjang alas dan ukuran tinggi barisnya, ukuran tingginya ya. Nah, kemudian ini rumusnya. Jadi ini rumusnya sekedar untuk membantu. Jadi kalian boleh menggunakan rumus yang lain ya. Jadi tadi sebelumnya ditampilkan ada 2 buah rumus. Jadi kalian boleh menggunakan rumus 1 atau mungkin rumus 2 ya. Baik, berikutnya ya, masih lanjutan tabel nomor 1. Ya, ini adalah kolom segitiga dengan ukuran ya seperti ini ya. Nah, jadi silakan kalian cari luas segitiga dengan menggunakan salah satu rumus di antara 2 rumus yang ada di atas pada penjelasan sebelumnya. Kemudian nomor 2, berapakah luas segitiga di bawah ini? Ya, jadi ditampilkan segitiga A, segitiga B, segitiga C, segitiga D, segitiga E, dan segitiga F. Nah, carilah berapa luas segitiga ini. Jadi rumusnya, ingat ya rumusnya, kalian boleh menggunakan rumus yang pertama atau
rumus yang kedua. Berikut nomor 3, hitunglah luas segitiga dengan ukuran berikut. Ya, jadi pada tabel ini ditampilkan ukuran-ukuran segitiga, ya, ukuran alas dan ukuran tinggi. Nah, tugas kalian adalah carilah luas masing-masing segitiga ini dengan ukuran alas dan ukuran tinggi yang telah ditentukan ini, ya. Nah, kemudian untuk nomor 7, 8, 9, 10 luasnya sudah diketahui. Nah, sisa kalian isilah titik-titiknya, ya. Berikut, ya, silakan kalian kerjakan di buku catatan. Nah, para siswa kelas 4, demikianlah video pembelajaran matematika kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam video pembelajaran ini, dan selanjutnya nanti kalian kirimkan jawaban melalui foto, ya, ke grup WhatsApp kelas 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat. Kita akan ketemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.